Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas B, calon guru penggerak angkatan 10. Dari Kabupaten Bandung. Video ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 3.1, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran. CGP dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan keputusan. Kasus yang terpilih dan akan dibahas adalah kasus yang diajukan oleh Ibu Siti Rahayu, CGP dari SDN Cangkring 01. Mari kita simak kasus tersebut. Di sekolah SDN Cangkring 01 terdapat kasus tentang seorang murid kelas 5 yang jarang masuk sekolah. Murid tersebut sebenarnya termasuk murid yang pintar dan cerdas namun mempunyai permasalahan karena jarang masuk sekolah dikarenakan memiliki permasalahan keluarga sehingga murid tersebut menjadi korban dari kedua orang tuanya. Pihak sekolah melakukan beberapa upaya untuk mengajak murid tersebut untuk masuk sekolah kembali, dan memanggil orang tua murid tersebut untuk melakukan komunikasi dengan menanyakan alasan kepada orang tua kenapa anaknya jarang masuk sekolah. Tiba saatnya kenaikan kelas, guru merasa kebingungan karena dihadapkan pada situasi apakah anak tersebut harus naik kelas atau tidak. Di satu sisi anak tersebut termasuk murid pintar yang dapat mengejar ketertinggalan pelajaran, namun di sisi lain murid tersebut terlalu banyak tidak hadir di kelas, sedangkan pada kenyataannya anak tersebut ingin hadir di sekolah dan belajar dengan teman-temannya, tetapi situasilah yang mengharuskan anak tersebut tidak sekolah. Poin 1. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Pada kasus tersebut terdapat dilema etika yang dihadapi oleh pihak sekolah yaitu antara memberikan kesempatan murid tersebut naik kelas atau tidak. Poin 2. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Paradigma dilema etika yang terdapat pada kasus ini adalah paradigma dilema etika rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Poin 3. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Prinsip dilema etika yang terjadi pada kasus tersebut adalah, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dalam hal ini, pihak sekolah memiliki kepedulian yang kuat akan masa depan siswa tersebut. Poin 4. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Terdapat nilai yang bertentangan yaitu nilai keadilan versus rasa kasihan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Kepala sekolah, guru, orang tua murid dan murid tersebut. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Daftar hadir, daftar nilai, catatan wali kelas, penjelasan orang tua murid. 4. Pengujian benar salah, uji legal. Dalam situasi tersebut tidak ada aspek pelanggaran hukum. Uji regulasi. Dalam kasus tersebut tidak ada peraturan atau kode etik yang dilanggar. Uji intuisi. Tidak ada yang salah dengan tindakan yang diambil dalam situasi pada kasus ini dengan menaikkan murid yang bersangkutan. Uji publikasi. Jika pada keputusan ini dipublikasikan ada perasaan ketidaknyamanan, justru ini menjadi pembelajaran untuk setiap pengambil keputusan untuk lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara dan pembelajaran untuk orang tua supaya tidak mengorbankan anaknya. Uji panutan. Keputusan yang diambil oleh panutan, kepala sekolah, pada kasus ini yaitu dengan memberikan kesempatan pada murid tersebut untuk naik kelas. 5. Pengujian benar lawan benar. Paradigma yang terjadi adalah paradigma keadilan versus rasa kasihan. Paradigma jangka pendek versus jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. Yang terdapat dalam kasus tersebut adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah yaitu memberikan penjelasan kepada orang tua lainnya tentang kasus ini dengan alasan atau data yang relevan bahwa anak tersebut bisa naik kelas. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah anak tersebut diberi kesempatan naik kelas dengan perjanjian antara orang tua dan sekolah bahwa anak tersebut akan memperbaiki kehadirannya di kelas berikutnya. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pihak sekolah menyepakati keputusan yang diambil untuk memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk naik kelas, dan keputusan yang diambil harus dijalan secara efektif dan dipantau secara berkala untuk melihat apakah ada perubahan pada kehadiran anak tersebut di sekolah.
Kesimpulan. Dalam pengambilan sebuah keputusan harus berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian ketepatan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan 3 unsur yakni berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.